Kisah kali ini akan berfokus kepada seorang pria Amerika yang merupakan mantan pencuri mobil handal bernama Casey Stein. Dan sekarang ia sudah menetap di negara Jerman, lebih tepatnya di kota Cologne, bekerja sebagai pengedar narkoboy untuk seorang mafia berkebangsaan Turki bernama Keran. Nah, di sebuah momen Stein berkenalan sekaligus langsung jatuh hati kepada seorang gadis pirang yang juga asal Amerika bernama Juliet. Juliet merupakan seorang mahasiswa yang harus bekerja paruh waktu di bar demi mendapatkan uang tambahan lantaran ia memiliki orang tua yang sangat kacau. A lot of fighting and not a lot of being parents. Into some bad stuff in the States. Nothing serious, just... Bahkan saking bucinya Stan kepada Juliet, ia pun rela menuruti keinginan gadis broken home tersebut untuk berhenti dari pekerjaan kotornya sebagai pengedar narkoboy. Dan singkatnya mereka berdua pun kini sudah resmi berpacaran, di mana saat ini Stan bekerja sebagai kuli rongsokan di sebuah pembuangan mobil bekas. We should move in together. I love you. Sementara itu di tempat lain, Geran tengah melakukan pertemuan dengan seorang pria tua yang merupakan mitra bisnisnya bernama Tuan Hagen. Sebagian besar orang mengenal dirinya sebagai salah satu pengusaha sukses dan kaya raya. Namun sebagian besar orang juga tak mengetahui kalau Hagen merupakan mafia kelas kakap yang bertanggung jawab atas mayoritas peredaran barang haram di seluruh Jerman. What do you ask for, Geran? Maksud Geran menemui Hagen bukanlah tentang masalah uang pembagian hasil dari bisnis yang mereka jalani, melainkan untuk menuntut rasa hormat, atau dengan kata lain Geran ingin sebuah kemitraan yang sepadan, lantaran selama ini ia merasa jika Hagen tak pernah menghargainya sebagai partner. Mendengar hal tersebut, Hagen pun hanya tersenyum ketus kemudian menyampaikan bahwasanya sampai kapanpun Geran tak akan pernah bisa menjadi mitra yang sejajar dengannya. You could never be an equal partner with me compared to the person I am compels me to. Kembali ke Stan dan Juliet, di malam itu mereka yang gabut mengadakan sebuah tantangan untuk mencari siapa yang terkuat tidur di atas permukaan salju tanpa menggunakan baju, di mana hal konyol tersebut malah membuat penyakit Juliet menjadi kambuh sampai dirinya kejang-kejang, sehingga Stan yang panik langsung membawanya ke rumah sakit. You heard what she said. I need a transplant. They won't. Di sini barulah diketahui fakta jika Juliet mengalami gagal ginjal dan kini harus rutin melakukan dialisis atau cuci darah, di mana metode tersebut tentunya membutuhkan duit yang tak sedikit. Apalagi status Juliet yang merupakan warga negara asing, jadi ia tak berhak menerima layanan BPJS. Kidney transplant is the only solution entitle you to a place on the required program. Dan satu-satunya cara agar Juliet bisa kembali normal yaitu dengan melakukan transplantasi ginjal, yang pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Semenjak saat itu, keceriaan pasangan kekasih ini pun seakan hilang tanpa sisa. Sebuah situasi sulit yang seakan memaksa pikiran Stan jauh berpikir lebih dalam untuk mencari solusi demi sang kekasih pujaan hati yang begitu prikitiu. Hingga pada akhirnya ia bersama temannya yang bernama Matthias memutuskan mendatangi Garen guna meminta pekerjaan, dan langsung disambut baik oleh Garen sendiri yang juga senang melihat kedatangan Stein kembali bergabung dengannya. You figure out a way to steal truck Burt Reynolds. Di sini ia pun tanpa basa-basi langsung memberi Stein tugas sekaligus tantangan berbahaya, yaitu untuk mencuri sebuah truk milik mitranya yang tak lain si pengusaha sekaligus mafia kelas kakap bernama Tuan Hagen. Lantas Garen pun mulai menjelaskan kepada Stein tentang bagaimana Hagen menjalankan bisnis haramnya selama ini. Nah, jadi setiap 6 bulan sekali dan tepat di malam sekarang akan ada sebuah truk pembawa paket narkoboy buatan Chili yang dimasukkan ke dalam ribuan bola golf, di mana truk tersebut akan memulai perjalanannya dari kota Rotterdam, Belanda, dan berakhir di depo perusahaan Hagen yang ada di Cologne. Setibanya di depo, para anak buah Hagen lanjut mengemas ulang semua narkoboynya lalu menjualnya kepada mafia Iran untuk mulai didistribusikan. Dan setelah mendapatkan hasil penjualan, Hagen pun akan kembali bertransaksi dengan cara memasukkan uang ke dalam bodi 5 jenis mobil terbaru yang akan diekspor ke Chili dengan jumlah 5 juta dolar dalam pecahan 500 euro di setiap unitnya. Back to takings in 500 euro notes. You bring it to me, then you make your money. Dan satu hal yang harus Stan waspadai dalam menjalankan misi ini tak lain si supir truk itu sendiri. Diketahui ia merupakan seorang profesional yang dikenal fokus dan selalu tepat waktu sampai tujuan. Bahkan sedetik pun ia tak akan pernah berhenti meskipun hanya untuk buang air kecil. Ditambah truk tersebut dilengkapi oleh kamera CCTV dan juga pelacak GPS yang langsung dipantau oleh anak buah Hagen dari markasnya. Up to piss, always on time.
guy's psychopath. So, I need someone like you. Sebuah misi yang tentunya sangat berbahaya jika saja ia sampai gagal dalam menjalankannya. Namun demi kesembuhan sang kekasih tercinta, Stan pun tampaknya sudah begitu yakin akan melakukannya. Dan jika ia mampu melaksanakannya dengan baik, maka Stan berhak mendapatkan uang sebesar $250.000. You make your money. 250,000. It's someone like you, Burt Reynolds. Sebelum itu, ia pun menemui Juliet untuk berjanji kalau ia akan berusaha mencari uang dan membawanya pulang ke Amerika guna menjalankan pengobatan di sana, tanpa memberitahu kepadanya tentang apa pekerjaannya saat ini. Kemudian lanjut menemui Matthias di sebuah bar guna menyampaikan strategi atau bagaimana mekanisme yang dibuat dirinya untuk menjalankan misi berbahaya tersebut yang tak lama lagi akan segera dimulai. Here outside of Ostheim, like we talked about. What's that? We need a counterattack. Singkat cerita, kini Stan dan Matthias pun berhenti di sebuah lokasi yang dirasa tepat untuk dijadikan tempat operasinya. Lantas mereka pun langsung bergerak cepat dengan mengolah TKP tersebut seakan telah terjadi kecelakaan di sana, dengan tujuan memaksa si supir untuk menghentikan truknya. Selanjutnya, Matthias masuk ke dalam mobil berperan sebagai korban dan berpura-pura tak sadarkan diri. Sementara Stan akan bersembunyi di balik semak-semak sebagai orang yang bertugas melakukan serangan kepada si supir. Hingga tak lama kemudian truk yang ditunggu pun telah tiba di sana, dengan si supir yang langsung memberikan kode kepada anak buah Hagan yang bertugas memantaunya di markas. Saat itu si supir ini pun sebenarnya sudah mulai merasa curiga terhadap kecelakaan palsu tersebut yang memang tampak janggal, sehingga ia pun segera mengeluarkan senpinya dan langsung melepaskan beberapa tembakan sebagai ancaman. Selanjutnya, Stan mulai menjalankan perannya untuk langsung menyerang si supir tersebut, disusul oleh Matthias yang juga ikut membantu, hingga akhirnya mereka pun berhasil melumpuhkannya dengan cepat. Setelah itu, Stan melepaskan perangkat GPS-nya dan memberikannya kepada Matthias. Kemudian ia pun tak lupa untuk menggunakan pakaian si supir, lalu mereka pun langsung meninggalkan tempat tersebut secara bersamaan dan berhasil membuat anak buah Hagan di markas tak merasa curiga. Namun ketika mereka berdua mengambil jalur yang berbeda, anak buah Hagan ini pun seketika menyadari jika truknya kini telah diambil alih. Dimana saat itu ia pun langsung meminta timnya untuk segera mengejar mereka. Sampai inilah yang terjadi. Unentführt. Das Team los. Ketika tersadar dari pingsannya, Stan sudah berada di sebuah gudang dengan Hagan dan para anak buahnya yang juga sudah ada di sana. Di mana Hagan pun salut dengan keberanian pria Amerika seperti Stan yang mempunyai nyali besar untuk mencuri sesuatu darinya. Lantas ia bertanya tentang siapakah orang yang menyuruh Stan melakukan semua ini. Di mana Stan pun menjawab kalau pencurian tersebut merupakan idenya sendiri. It was me. It was my... Hallelujah. Brave new. Secara kebetulan saat itu Hagan pun tak memiliki banyak waktu untuk berurusan dengan kecoa tengik seperti Stan, lantaran harus segera pergi mengejar pesawat guna merayakan ulang tahun sang istri, dan cukup akan meninggalkan satu anak buahnya di sini untuk menginterogasinya. So, I leave you in good hands. Namun sebelum pergi, Hagan sempat melayangkan ancaman kepadanya jika ia akan membuat Juliet menderita kalau Stan masih berani bungkam tentang siapakah orang yang menyuruhnya. Karena mereka tahu Juliet kekasih Stan dari gelang yang dikenakannya sekarang, sekaligus menjadi satu-satunya nama yang terus dipanggil ketika Stan dalam keadaan tak sadarkan diri. Then you need. Wait. Setelah Hagan dan yang lainnya pergi meninggalkan mereka berdua, pria ini pun langsung menghajar Stan agar membuatnya buka mulut. Namun dengan tenaga yang tersisa, Stan berusaha bertahan bahkan mampu balik melawan, hingga akhirnya ia pun berhasil melumpuhkannya. Lantas Stan segera kabur dari tempat tersebut dengan menggunakan sebuah mobil mewah yang sudah tersedia di sana.
Di tengah pelariannya itu, Stan sempat mengirim pesan suara kepada Juliet jika ia akan segera menjemputnya di rumah sakit. Namun sial, di waktu bersamaan, dua orang anak buah Hagan ternyata sudah tiba di sana untuk mencari Juliet. Sementara Stan sendiri sepertinya kini ia harus lebih fokus agar bisa meloloskan diri dari anak buah Hagan yang terus mengejarnya. Tampaknya Stan pun harus berterima kasih kepada polisi yang secara tak langsung mampu menyelamatkannya dari serangan anak buah Hagan yang menyerangnya. Dan bahkan tanpa diduga, mobil mewah yang Stan gunakan barusan rupanya unit yang nantinya akan dikirim ke negara Chili dengan uang sebesar $5 juta di dalamnya. Namun tentu petualangan pria bucin ini pun belum berakhir sampai di sini. Lantaran ia pun harus segera menyelamatkan diri dari anak buah Hagan yang lain. Dan singkatnya, Stan pun berhasil kabur dari kejaran anak buah Hagan juga para polisi yang sudah berdatangan ke lokasi dengan menggunakan sebuah mobil seorang warga yang sedang berbelanja. Hey, was für ein Auto? Di sini ia pun menghubungi Matthias yang sudah menunggunya dari semalaman di sana, guna meminta temannya tersebut untuk membawa Juliet pergi dari rumah sakit apapun alasannya. Namun di waktu bersamaan tampak dua orang anak buah Hagan yang tengah mengintai Juliet di rumah sakit. Di tengah perjalanan, Stan menerima telepon dari Tuan Hagen yang kembali melayangkan ancaman kepadanya. Dan bahkan saat ini ia sudah mengantongi alamat di mana tempat Juliet kekasihnya itu tinggal, yang tentu saja membuat Stan menjadi semakin panik. This is Kaiserstrasse to Little Piggy. Run, Little Piggy. Lantas ia pun segera menghubungi Kieran untuk menyampaikan tentang misinya yang berantakan, namun tak membocorkan namanya kepada Hagen. Tapi sekarang ia berhasil membawa kabur uang sebesar $5 juta dan berjanji akan memberikan uang tersebut kepadanya, asalkan Garen bisa mengamankan Juliet saat itu juga. Get her out of there. Hello? Kaiserstrasse 237 apartment. Dan disinilah tepat di sebuah jalan tol kita akan melihat aksi kejar-kejaran antara Stan dan para anak buah Hagen yang berusaha menangkapnya. Sempat terhenti di tengah jalan, Stan yang tak ingin menyerah memaksa mobilnya tersebut melaju di atas permukaan tanah. Begitupun dengan anak buah Hagen yang terus berusaha menghentikannya dengan melepaskan beberapa tembakan. Sampai akhirnya Stan pun harus mengalami insiden yang cukup fatal lantaran sudah tak bisa mengendalikan mobilnya lagi ketika anak buah Hagen berhasil menembak ban belakangnya. Akibatnya lalu lintas pun menjadi sangat kacau yang membuat para pengemudi menghentikan mobilnya sambil melihat ke arah Stan yang rupanya masih bisa bertahan. Selanjutnya ia pun memasukkan semua uangnya ke dalam kotak yang kebetulan sudah ada di dalam mobil, lalu berjalan sambil sempoyongan ke arah sebuah mobil sport milik seorang pengemudi yang ada di sana untuk kemudian segera melanjutkan perjalanannya kembali. Tak lama berselang, bahan bakar mobil ini pun akan segera habis di waktu yang tak tepat. Dan untungnya ia berhasil lebih dulu tiba di sebuah pom bensin. Namun sial, si petugas tersebut tak bisa menerima uang pecahan €500 yang dianggap terlalu besar hanya untuk membeli bahan bakar. Ditambah tampilan Stan yang tampak berantakan sehingga membuat kakek tua ini merasa curiga dan malah pelanga-pelongo. I know you don't know me, but I'm not a bad guy. Right thing for her, but I was stupid. And a mess here, I need your help, I screwed up. Setelah mendengar curahan hati Stan, si kakek pun merasa kasihan dan justru akan mengisi bahan bakarnya secara gratis. Tapi di waktu bersamaan, para anak buah Hagen pun telah tiba di pom bensin tersebut, di mana saat itu Stan pun langsung menyembunyikan kotak berisi uangnya ke bawah rak dan harus pasrah menghadapi anak buah Hagen. Hey, easy.
Dan kemudian kotak uang pun bisa ditemukan dengan mudah. Lalu tiba-tiba datang seorang patua, teman si petugas pom bensin tersebut, sambil mengarahkan senpinya. Disusul oleh kemunculan Hagen di sana yang dengan tega langsung mendor si kakek karena dianggap telah mengancam dan sudah ikut campur urusannya. Hey, please, stay out of this. I'll blow your head from here to Düsseldorf! Di sini Hagen pun lagi-lagi dibuat terkesan dengan pria Amerika ini yang tampak tenang kala berhadapan langsung dengannya. Dan rupanya sikap santai yang ditunjukkan Stein saat ini bukanlah tanpa alasan, karena ternyata Stein sudah mempunyai bukti atau kartu as yang bisa dengan mudah menghancurkan reputasi Hagen sendiri. Lantas ia pun mencoba untuk menawarkan kesepakatan kepada si pengusaha kaya raya sekaligus mafia kelas kakap Jerman tersebut. Hingga inilah yang terjadi. Mereka pun tiba-tiba dikejutkan oleh serangan dari si kakek yang ternyata masih bisa bertahan, sehingga memberi Stein kesempatan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut yang sekarang menggunakan mobil sport milik Hagen. Saat ini Stein pun menemui Gerard guna memberikan uang yang sudah ia janjikan sebelumnya, sekaligus untuk menjemput Juliet tanpa mereka sadari keberadaan salah satu anak buah Hagen yang tengah mengintai. Dan setelah memberikan uangnya kepada Gerard, Stein pun tampak sumringah karena akan segera bertemu dengan sang kekasih yaitu Juliet. Namun justru saat itu ia pun harus mendapatkan rasa kecewa karena ternyata Gerard telah membawa gadis lain akibat salah mendengar alamat yang Stein berikan sebelumnya. Hingga tiba-tiba Get up from Kaiserstraße 237 apartment 12D. You got the wrong woman! Hey, stay. Wonder she didn't want to come. She can go. Apartment 12B! Not D. Naas bagi Stein yang malah harus tertangkap sekaligus mendapat siksaan dari anak buah Hagen tersebut, dimana sekarang Hagen pun bukan mempersalahkan tentang uang yang telah dibawa kabur olehnya, tapi lebih cemas perihal truk berisi narkoboynya yang ternyata Stein telah menukarnya lebih dulu saat melakukan pencurian. Dan tentu saja hal tersebut sudah Stein rencanakan sebagai kartu as untuk nanti ia pergunakan di waktu yang tepat. Selanjutnya ia pun kembali memasukkan uangnya ke dalam kotak dan akan segera pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil milik Gerard. Namun saat itu ia menerima telepon dari Hagen yang menyampaikan kalau Juliet kini sudah bersamanya, sekaligus meminta Stein agar segera menemuinya untuk mengembalikan apa yang dia ambil darinya. Do with this. Then give me what is mine. Okay. Singkatnya, Stein telah tiba di sebuah bar dan akhirnya bisa kembali bertemu lagi dengan sang kekasih Juliet, dengan Tuan Hagen yang juga sudah menunggunya di sana. Lantas ia pun langsung menyerahkan uangnya kepada Hagen dengan jumlah yang sama tanpa kurang sepeser pun. Bahkan Hagen pun cukup dibuat terharu setelah tahu kisah dibalik nekatnya Stein melakukan semua ini demi kesembuhan Juliet. Maka untuk itu ia mengizinkan Juliet pulang lebih dulu dan meminta Stein tinggal di sini untuk membicarakan tentang truknya yang masih ia sembunyikan. Namun tiba-tiba tanpa diduga Gerard muncul di sana dan langsung mengarahkan senpinya ke arah Tuan Hagen, disusul oleh kedatangan para polisi yang juga langsung mengepung bar tersebut, di mana sebenarnya para polisi ini ditugaskan guna menangkap Stein yang sama-sama kita ketahui jika sebelumnya ia telah membuat beberapa kekacauan. Sementara buat Gerard sendiri, ini adalah momen yang tepat untuk mengeluarkan unek-uneknya sekaligus ancaman kepada Hagen atas dasar dirinya yang merasa tak pernah dihormati selama ia bekerja sama dengannya. Hingga inilah yang terjadi. This little circus, Mr. Stein. Yeah, it was me. Stein dan Juliet berhasil kabur dari kekacauan hingga mereka berdua pun tiba di sebuah stasiun kereta api, diikuti oleh anak buah Hagen yang juga sudah berada di sana sambil melepaskan satu tembakan yang membuat semua orang menjadi panik. Lalu kemudian Stein menyerahkan uangnya kepada Juliet dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut saat itu juga. Sampai inilah yang terjadi.
Saat akan diinterogasi itulah Stan menggunakan kartu as miliknya dan lebih dulu menawarkan kesepakatan dengan polisi ini, di mana kartu as yang dimaksud adalah kontainer milik Hagen bermuatan bola golf berisi narkoboy, yang tentunya akan menjadi bukti sekaligus membongkar kebusukan Hagen selama ini, dan hanya Stan sendiri yang tahu di mana kontainer tersebut berada. Nah, jadi sebelum melakukan operasi, rupanya Stan dan Matthias lebih dulu mencuri truk kosong dari gudang perusahaan Hagen yang tentunya dengan tampilan serupa. Lantas mereka pun menukar trailer atau kepala truk ketika sudah berhasil melakukan misinya di malam itu dan hanya membawa kontainer kosong. Hal itu dilakukan sebenarnya untuk berjaga-jaga dari Kieran yang bisa saja mengingkari janjinya. Namun dengan situasi sekarang, Stan pun bisa menggunakannya untuk menjalin kesepakatan dengan si polisi ini, di mana barang bukti tersebut akan membuat si polisi mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai satu-satunya aparat yang berhasil menguak kasus narkoboy terbesar. To stop, swap the trailers. Hagen Carl's name on the side of it. I can give you that truck. Your daughter would have a hero for a father. Cologne's ever seen. The press would love it. Singkat cerita, Juliet pun kini sudah menjalani proses operasi dengan lancar dan tentunya bisa menjalani hidup jauh lebih baik bersama Stein. Tak lupa Stein pun mengirim sejumlah uang kepada temannya Matthias dengan jumlah yang sangat besar. Sementara Hagen sendiri akan segera menjalani persidangan lantaran dirinya telah terbukti jelas sebagai orang yang bertanggung jawab atas peredaran barang haram di seluruh Jerman. Dan film pun tamat. I love you. Love you too.